Jadi misalnya nanti kalau ada lagi nih yang lebih ganteng, pindah. Jadi kayak gitu. Lu tipikal cinta monyetnya bergeng ya? Bergeng. Monyetnya ya. banyak tuh. Monyetnya dia dong yang monyet. Dia yang monyet, Kok sorry. gue yang monyet? Gue kira lu yang monyet. Maaf banget nih. Di pembahasan kita anjing. Santai. Gue kaget tuh. Cowok lu aja udah kenalan sama sejuta cewek, tahu nggak? Ya udah kenalan sama sejuta cewek terus lu masih nangisin dia, rugi. Stay humble, and stay Hai guys, welcome to Duala Podcast bareng sama gue Dila dan gue Ica. Stay humble, and stay So kali ini kita mau bahas yang seru banget nih, Ca. Seru banget ya, karena bahasnya tentang monyet. Enggak dong. Enggak, kita bahasnya cinta monyet. Cinta monyet. Tapi ini ya, Ca, lu pernah ngerasain cinta monyet kan? Semua orang nggak sih ya, pasti pernah kan ngerasain yang namanya cinta monyet. Tapi menurut gua, mungkin bisa semua orang, 90% lah. 90%-nya orang-orang yang mungkin kagak pernah. Nggak pernah ya, tapi berarti nggak semua orang pernah ngerasain yang namanya cinta monyet ya. Tapi Dil, lu sendiri nih, lu ngerasain apa enggak tuh cinta monyet? Gue ngerasain di banyak tempat cinta monyet. Di seluruh lingkungan gue, seluruh tempat di seluruh dunia, gue ngerasain cinta monyet. Ngerasain cinta monyet tuh di mana-mana ya guys. Iya, kalau lu gimana? Gue juga ngerasain sih, tapi waktu itu kayak zaman gue kalau nggak salah kelas 1 SMP, kelas 2 SMP lah, itu gue mulai tuh suka-suka sama orang tuh di situ. Gue kayaknya ya mulai cinta monyet gue tuh kelas 5 SD. Kelas 5 SD di tempat sekolah gue, di tempat rumah gue, di tempat gue nongkrong, di tempat gue main warnet, itu ada. Gue demen, lebih demen gitu. Tapi menurut lo nih, Cak, cinta monyet itu emang beneran cinta atau cuman ilusi doang? Kalau menurut gue pribadi sih sekarang ya, karena gue udah ngerasain cinta yang beneran ya. Gue mikir lagi tuh waktu kecil ternyata itu kayak cuma buat main-main, asik-asik, ilusi-ilusi yang kayak yang nggak seharusnya perasaan itu nggak ada sih. Itu sebenarnya kayak kita cuma karena mungkin digodain sama teman-teman yang lain juga ya, kayak itu tuh dia tuh suka. Jadi kayak kita kebawa gitu. Sebenarnya nggak ngerasain apa-apa, cuman kayak hawanya kayak seneng-seneng gitu karena yang lainnya juga pada mojok-mojokin. Jadi ya terbawa lah kita. Jadi bilangnya itu cinta monyet, itu perasaan kayak gitu. Padahal kalau kita ngerasain sekarang yang dulu apaan sih kayak gitu kan pasti. Nah kalau lu pribadi sendiri gimana Dil? Kalau menurut gue ya sebenarnya cinta monyet tuh ilusi sih. Ilusi ngerasa kayak wah gue sayang nih, cinta nih sama orang, padahal cuma ngelihat doang. Atau kayak lu cuma tertarik doang. Atau lu pengen ngerasa dicintain sama orang lain. Atau sebenarnya kita cuma pengen ngobrol nggak sih sama dia? Bisa jadi kan? Karena ada rasa ketertarikan gitu. Ketertarikan kayak anjing gue demen lagi ini ganteng lagi gitu kan. Bener, bisa jadi kayak gitu kan. Tapi lu inget gak pertama kali ini lu kayak ngerasa gue suka nih, gue cinta nih sama orang? Oh gue inget, karena waktu itu lu ngerasain gak kayak zamannya kita kecil itu pasti suka kayak sholat di musola kan. Nah sholat di musola, jadi waktu itu kayak adalah tetangga gua cowok oke gitu, dia juga kayak rajin sholat gitu. Nah karena sering papasan nih di masjid, kayak bahasanya tuh dia kalau kena air wudhu tuh adem kayak gitu kan. Gue ngerti sih, biasanya kayak ganteng lagi udah ganteng, rajin ke masjid kan kayak gitu. Nah kayak gitu, itu pertama kali sih kayak gue sama teman-teman gue. Tapi misalnya satu cowok nih yang ganteng, nah gue sama teman-teman gue berlima, ya lima-limanya suka gitu. Iya, lima-limanya kayak coba narik perhatian tuh cowok. Jadi kayak kita bareng-bareng gitu loh. Jadi satu geng ada cowok cowok ganteng, semuanya gitu. Demen lu ya? Demen kayak gitu. Jadi misalnya nanti kalau ada lagi nih yang lebih ganteng, pindah. Jadi kayak gitu. Lu tipikal cinta monyetnya bergeng ya? Bergeng. Monyetnya banyak tuh. Monyetnya dia dong yang monyet. Kok gue yang monyet? Gue kira lu yang monyet. Maaf banget nih. Gue tuh inget banget cinta monyet pertama gue tuh pas gue kelas 5 SD. Jadi waktu itu ada kakak kelas gue kelas 5, dia kelas 6. Oke. Jadi karena waktu itu gue sering kayak sering gabung lah sama anak kelas 6 ini. Gue demen nih sama satu cowok. Padahal lucunya adalah satu cowok ini nih tuh suka dibully di kelasan itu. Tapi lu suka? Tapi gue suka. Gue gak tau kenapa gue suka. Mungkin karena
Dia tinggi, dia tuh Tinggi tinggi. pertama. Karena zaman dulu juga sampai sekarang kayaknya cowok tinggi tuh ideal Iya. ya, bagus Gue ya. demen karena dia tinggi dulu. Mhm. Jadi gue Terus kayak, wah gue suka lagi nih sama nih orang, kayak gitu. Itu yang pertama. yang Nah, kedua, di lingkungan rumah gue yang ada rumah. satu, ganteng banget, kayak dia tuh jarang banget keluar rumah. Terus rambutnya tuh kayak kriwil gitu kan, Mhm. terus kalau dia habis potong rambut tuh kayak, "Anjir, Ganteng ih gitu. ganteng banget Padahal anjing." bocah SD ya, gila Iya, bisa ngecap orang ganteng loh. gue tuh suka banget. Dulu lu pernah ngerasain nggak sih kayak yang lu nulis di tembok atau lu di buku, Oh, misalnya kayak Fadila love love siapa gitu, kayak itu gitu. gue ngerasain Gue sih. dulu sering banget anjir kayak gitu. Ke tembok rumah gue banyak sih tulisan kayak gitu, Gue pernah sekali nulis di pohon. di pohon. Gue pernah nulis di pohon nama gue sama nama orang yang gue suka. Pakai love. Dila love ini, terus luarnya love. Love, Anjing, kata langsung gue. bentuk love gitu Bener ya. banget. Eee, Apa? Tapi menurut lo nih, Ca, selain di lingkungan lo, tapi yang paling lo ingat tuh di mana? itu sih sama waktu zaman-zamannya BBM, lu ngerasain Heeh nggak tuh? heeh. Nah itu kan gue dikasih HP itu kelas 1 SMP kan waktu itu, dikasih HP, terus mulailah tuh muncul BBM gitu. Nah pasti kan kayak ada yang invite atau lu inget nggak promote, Iya, promote, "Promote-in bener. dong pin BBM gua." Iya, bener. Nah kayak gitu kan biasanya. Nah biasanya tuh dari kayak ada yang invite, Mmm. nggak jelas random gitu, terus kayak kita chat-an. Nah itu mulai dari situ sih biasanya kayak sering chat-an, makanya gue mulai ngerasain kayak deket sama cowok itu ya semenjak gue pegang HP, PHP. heeh. Gua enggak sih. Gua tuh, apa ya, gue tuh deket waktu dulu gue sering main warnet by the way, guys. Iya, Jadi warnet. gue sendiri nih, karena rumah gue depannya tuh warnet dulu. Jadi kita tiap pagi tuh nangkring di depan situ jam 7 buat nunggu apa, buat nunggu billing biasanya. Jadi misal lu nomor 2, gue nomor 4, terus temen gue yang lain nomor berapa. Jadi kita main bareng. Nah ada satu cowok, itu masih rumahan gue juga, dia ganteng banget ya menurut gue. Dia ganteng banget, terus dia waktu di warnet tuh muji gue, "Bro cantik deh, gue ajak jalan yuk," gitu. Padahal Jadi gue lu masih seneng. bocah, gue Lu seneng kelas berapa? banget. Kelas Itu gue kayak kelas 6 dah. kelas 6 diajak Mhm, jalan sama iya. cowok. Itu gue ganteng banget, itu gue ngerasa kayak, anjing, gue seneng banget. Gue baru kali itu ngerasain kayak, wah gue seneng banget lagi dipuji cakep sama Oh gitu. cowok. Cowoknya ganteng, asal tau cowoknya ganteng. Terus dia Mhm. tinggi, putih. Gue harap dia bye-bye. Sekarang gue udah Mhm. gak pernah ketemu dia Oh nggak soalnya. pernah ketemu dia lagi Mhm. sekarang? Gue udah gak tahu sih dia di mana sekarang. Tapi Mmm. lu waktu ngerasain pertama kali pacaran, tapi lu pacaran nggak waktu itu? Pacaran akhirnya, karena Pacaran? diajak pacaran SMP kelas Ah, 1 tapi, BBM gitu. aja lu by BBM Iya, aja by tuh, BBM aja. nggak Nah ketemu iya, atau apa? tapi, Heeh, fun fact-nya dia itu ternyata sekolah di depan gang depan gua, juga? Oh, dan dia tuh juga temennya temen temen gua lu? gitu loh. Nah Oh, tapi gua nggak tahu dia waktu itu invite BBM gua tuh dari mana, nggak mhm tahu karena random aja kan. Karena waktu itu kayak, mhm. "Promote dong promote dong promote dong," Ah, I kayak gitu see. kan. Nah terus ya akhirnya kita nggak tahu ya kenapa tiba-tiba pacaran, kayak ya udah tiba-tiba ngobrol-ngobrol Mhm, kayak, "Lu mau nggak jadi pacar pacar gua?" gue. Karena waktu itu rasanya seneng aja gitu loh, Heeh deal, ih punya pacar kayak heeh, gitu, kayak, apa, anak SMP, baru SMP, baru mhm. dikasih HP, nah kena pacaran tuh bagi orang tua, Tolong mending jangan ngasih HP deh anaknya deh, tolong diperhatikan pacaran anak-anaknya gitu, ya. tolong diperhatikan ya anak-anaknya. Nah terus, Mmm, nah akhirnya pacaran pacaran, tapi kita nggak ketemu, heeh, cuma BBM BBM-BBM doang. aja, iya kayak Ah, gitu, udah. tapi lu waktu waktu pacaran nih, Ca, berarti nggak pernah ketemu dong? Gak pernah ketemu, tapi dia cuma Cuma lewat lewat-lewat doang? rumah gua loh. Jadi kayak Ah. dia parkir motornya dia itu di rumahnya temen gua, Oh, kayak dan gitu. lu waktu itu ditembak? Ditembak tapi di BBM, Ah, sih. heeh, kayak gitu. Kalau gue tuh dulu gue nembak. Oh yang nembak? Gue yang Barbar ya nembak. barbar ya. Karena gue demen, karena gue Demen, suka, ganteng, ganteng kan. Enggak, tapi yang SD enggak. yang Tapi SD yang SD enggak? gue demen aja, karena dia tinggi. Terus Heeh. kayak teman-teman gue kan pada FOMO kan. FOMO pada pacaran, gue kayak, "Gue pengen Ih juga kok lagi pada anjing." pacaran sih? Pasti kan dulu Iya. mikirnya gitu ya, kayak masa gue nggak ada Nah, itu pacar? dia. Temen gue tuh Heeh. pacaran sama teman sekelas kan. Mhm, Sudah akhirnya gue bikin surat, terus gue tulis kayak, "Gue suka sama lo heeh. mau nggak jadi pacar gue?" Kayak gitu. Oh Gue gitu. kasihlah ke dia nih, lewat temen gue. Jadi gue punya teman, Mhm. dia juga deket sama kakak kelas gitu kan. Jadi gue minta tolong ke dia buat, "Coba dong tolong buat kasih ke dia nih, tapi jangan lu baca," gitu kan.
Tapi nggak mungkin dong temen lu nggak Iya, baca. nggak mungkin. Ah, Posisinya by the way itu temennya dia, temen temennya dia. sebangkunya dia. Gue inget banget namanya Iqbal. Gue nggak salah kasih Iqbal. Iqbal tolong dong kasih ke dia gitu kan. Ke dia, oh iya, ternyata dia udah baca. Nah, dia tuh nggak nyampe surat gua, tapi dia ngomong langsung. Oh, suratnya nggak dikasih? Enggak, sini Parah lu, gimana Bal. sama lu? Gini, dia nulis surat kata dia gini, dia suka sama lo nih, gini. Gue kayak anjing, gue pengennya dia baca, bukan lo yang menyampaikan, kayak gitu. Terus akhirnya dia bikin surat. Dia juga bikin surat, balasan. bikin Oke, kasih ke balasan. gua, lewat si Iqbal juga. Terus gue baca, akhirnya dia bawalah pacaran sama gue. Gitu. Pacaran nih ceritanya. Pacaran gue sekolah. Oke, terus? Tapi lu pernah ngelakuin hal konyol gak, Cak, waktu pacaran? Atau lu cuma sekedar chattingan doang? Itu yang waktu tadi gue bilang sama lu, waktu gue naksir cowok yang di masjid itu. Nah itu tuh gue barbar, kayak bener-bener kayak gue mau ngasih coklat, dia juga malu-malu gitu kan, dia malu-malu, terus kayak dia gue dijegat sama teman-teman gue, bener-bener dialangin, lu jangan pulang dulu gitu. Terus kayak cowoknya tuh yang panik, enggak, gue mau pulang. Gue jadi cowoknya, gue kabur, gue lari langsung aja. Ya tapi emang lucu banget, jadi kayak temen gue yang 4 orang ini nahan dia biar nggak pulang di masjid gitu. Kayak itu posisinya sholat maghrib kan, dan dia tuh panik. Kayak lu nih, lu bayangin, lu lagi lewat nih ya, abis ibadah kayak dari masjid, lu dihadang, lu gak boleh pulang. Orang gila mana yang mau pulang diizin? Gue udah ngibrit sampai sendalnya diumpetin sama temen gue biar dia nggak pulang. Pokoknya waktu itu kita berlima terlalu barbar kan. Itu kriminal. Kriminal kayak bener-bener dialangin, enggak lu nggak boleh pulang kayak gitu kan. Ini temen gue mau ngasih sesuatu, dia mukanya panik kayak iyalah apa enggak usah deh. Dan dia tuh panik kayak gitu kan. Terus akhirnya dikasih coklat tuh. Dikasih coklat terus kayak yaudah dia makasih, habis itu kabur. Tapi semenjak hari itu dia nggak pernah datang lagi ke masjid. Orang trauma, lu mikir orang juga gue kagak mau ke masjid itu lagi ya. Gara-gara itu dia nggak pernah datang lagi ke masjid. Nah jadi sampai sekarang gue nggak tahu deh tuh kabarnya kayak gimana. Gue jadi dia juga kagak mau anjir. Gue nggak kenal siapa-siapa, dia udah ngomong orang gila, terus gue tiba-tiba diadanya berlima. Stres, gue juga jadi orang, gue kagak mau, gue kasih lagi. Gue pasti bakal mantau nih, ada cewek-cewek gila nih, kagak mau lewat. Tapi kalau diinget-inget itu lucu sih, itu pengalaman terbarbar sih. Jadi gue tuh sukanya tuh nggak diem-diem waktu itu. Bagus. Tapi kalau gue tuh dulu waktu pacaran sama dia, waktu gue SD, gue tuh ngerasa kayak gue harus ngasih terus. Kalau gue ada suka sama orang, gue tuh pengennya ngasih mulu deh. Jadi dulu waktu sekolah, kalau waktu jam istirahat, gue tuh beli kayak gantungan kunci gitu. Nah dia tuh suka MU. Oh dia suka MU? Dia suka MU. Terus akhirnya gue beliin terus gantungan kunci MU buat dia. Iya. Gue gak ngerti, tapi kayak gue seneng aja gitu ngasihnya, meskipun dia kayak cowok, iya makasih kayak gitu. Tapi kayak seneng ya gitu, udah ngasih. Coba gue seneng, padahal dia gak pernah ngasih gue apa-apa. Dia gak pernah ngasih lo apa-apa? Emang lu terlalu effort sih. Kalau lu pasti kalau lu sadar-sadar sekarang kayak gue effort ya ternyata. Gue tuh anaknya jos banget dah kalau udah demen sama orang tuh nggak mikir-mikir sampai sekarang. Sekarang udah punya mikir. Sekarang udah punya otak. Kalau dulu nggak punya otak. Dulu kan nggak punya otak ya. Otaknya ke yang lain. Sekarang udah lebih berpikir lah. Oke. Tapi lu pernah ngirim surat gitu nggak kayak gua? Ya itu. Jadi sama si cowok masjid itu, gue tuh ngehadang dia nggak sekali guys. BTW. Anjir. Gue ngehadang dia tuh nggak sekali. Itu wajar, makanya dia nggak balik lagi ke masjid anjing. Gue ngehadang tuh nggak sekali, kayak bener-bener kayak dulu kan zamannya banget surat-suratan kan, kayak nulis surat kayak ngajak kenalannya itu lewat surat. Nah lewat surat dibilang, hai kak, aku boleh kenalan nggak? Atau kagak, gue udah pasti jawab kagak anjing, kagak mau. Terus kayak temen gue juga nulis surat juga, ikutan nulis surat ke dia, tapi tulisannya, kak temen aku ada yang mau kenalan nih sama kakak gitu. Kayaknya waktu itu gue posisinya baru masuk SMP. Nah dia tuh kayak udah kelas 2, kelas 3, jadi mungkin udah agak ngerti gitu ya. Serem kali dia ya kayak gitu. Serem. Gila, udah mana diadangin berlima. Gue jadi dia ya, gue udah pasti kayak najis gue bilang gitu. Iya, dia jadi nggak berani lagi ke masjid guys gara-gara itu. Tapi kok kalau misalkan
Tapi lu bayangin di posisi cowok itu, lu abis ibadah, Ibadah, abis sholat, sholat maghrib, nih maghrib, lu udah ada sama cewek beliau gini, lu ngapain pulang, lu ngapain pulang, lu ngapain pulang, ini sebelah mana yang mau ngasih surat, gue bakal ngatain nih cewek-cewek, gila lu pada gila, lu pada pulang. Tapi dia takut. Takut. Gue kasihan sama lu. Dia bukan yang kayak minggir lo kayak gitu, enggak, tapi dia takut. Berarti dia baik ya mungkin ya. Dia Nah, di baik antara ya. dia baik atau kayak yang gue nggak mau berurusan sama orang gila. Gue gak mau berurusan sama orang gila Karena barbar banget ya. Nah, jadi lucunya lagi nih. Jadi waktu itu saf sholatnya itu nggak tahu kenapa di musola itu cewek sebelah dibatasin sama tembok, cewek di sebelah kiri, cowok di sebelah kanan gitu kan. Nah terus kayak kita tuh berebutan di samping jendela biar bisa sebelahan. Iya, biar bisa sebelahan sama dia, kayak sampai nih kita sholat itu seminggu hampir setiap hari kan. Jadi gue berlima gantian tuh Senin, Selasa, Rabu gantian siapa yang di pinggir jendela itu. Gue gila. Itu gila ya. Itu barbar banget. Gila, anak-anak baru SD mau ke SMP sebarbar itu. Gue kalau misalnya ngasih surat ya ke orang yang gue demen, gue tuh dulu kayaknya sih waktu zaman gue SMP apa SD, gue ngasih surat, tapi lebih ke kayak yang gue demen aja, bukan yang kayak gue pengen jadi pacar lo nih, enggak, gue kayak gue demen aja, suka sama lo gitu. Kalau gue tipikal yang kayak gitu ya, jadi kayak yang gue lu nggak minta tolong teman-teman lu buat ngehadang tuh orang? Enggak, gue nggak kayak lo, gue kayak langsung ngasih waktu itu. Tapi lu kan kalau gue langsung nih ngasih kayak terang-terangan, belak-belakan. Kalau lu gimana? Tipikal yang kayak kode kak, gue mau deketin ini. Iya, enggak, gue tipe kan ngehadang langsung aja, langsung kayak kakak ini nih gitu. Lu ngehadangnya lebih nyeremin ya? karena dibantu sama teman-teman gue, kayak mereka juga yang kayak pada ayo Ca, nggak apa-apa Ca, ayo kenalan kayak gitu-gitu. Tapi fun fact-nya dibales sekali. Oh iya. Iya. Terus gue masih inget banget isi balasannya tuh yang kayak iya nama aku ini gitu. Tapi kayaknya jangan kayak gitu lagi ya, dibilang kayak gitu. Iya, lu masih mending dibilang kayak gitu. Kalau gue mah gila lu ya, gue bilang kayak gitu anjir. Jadi baik ya waktu itu ya, tapi sekarang nggak tahu sih orangnya di mana. Udah nggak tahu ya di mana. Semoga lu nggak trauma sholat di musola ya gara-gara gua. Gua kalau jadi gua bakal trauma anjing. Gua nggak akan lagi anjir ibadah sana. Anjing. Tapi kan lu bersahabatan nih, bergerombolan. Tapi lu percaya nggak kalau misalkan cewek sama cowok tuh bisa sahabatan? Nggak percaya guys. Kenapa? Nggak percaya karena yang gue alamin sendiri di lingkungan gue gitu, mereka tuh yang kayak misal nih Dil, satu geng gue tuh ada cowoknya gitu. Nah kalau misalnya si cewek ini punya pacar terus bermasalah sama pacarnya, jadi dia gelendotan sama si cowok ini. Nah dan itu tuh nggak sekali dua kali gue lihat yang kayak jadinya karena dia udah selesai sama pacarnya, terus kayak ada nih cowok gitu di lingkungan dia, jadi kayak yang buat manas-manasin cowoknya, ya dia sama temennya ini, temen si cowoknya ini, jadi kayak males gitu. Gue jadi kayak kalau karena keseringan ngeliat yang kayak gitu, jadi kayak nggak percaya nih gue, kayak pasti sewaktu-waktu ada lah si cewek yang kayak ya namanya juga lawan jenis gitu kan, nempel atau kayak pegangan tangan kayak gitu. Makanya gue nggak percaya sih sama persahabatan cewek cowok. Kayaknya itu kayaknya bukan sahabatan nih, kayaknya tuh lebih ke arah mungkin cowoknya juga demen aji mumpung juga ceweknya. Jadi karena menikmati jadinya menikmati karena kebetulan banget si cewek kosong, si cowok kosong. Nah jadinya ya udah jalanin aja lah gitu. Kayak atau juga yang gue lihat kayak di SG temen gue gitu kan, yang mereka punya sahabat cowok atau kayak sahabat cewek, kalau mereka jalan berdua gendong-gendongan, tetap kayak foto bareng, itu sama aja. Itu too much. Iya kayak gitu. Gue percaya mungkin kalau mereka sahabatan itu dari kecil aja tuh kayak gedenya bisa nikah loh. Benar. Kayak gitu. Kalau gue ya, gue sebenarnya gue percaya cewek cowok tuh bisa sahabatan. Tapi ini ada tapinya. Tapi lu tahu boundaries lu, kayak yang
oke lo sahabat gue, tapi gue nggak akan memperlakukan lo seperti lo cewek gue, ngerti gak sih? Kayak ada Nah, perbedaan ada di situ. perbedaan. Sementara kan Keban- kebanyakan kebanyakan nggak ada bisa. batasan, Benar. nggak ada Oleh batasan. orang tuh pada nggak percaya, tapi gue percaya sih. Lu percaya? Lo berarti tidak Tidak, memperbolehkan. tidak. Gua nggak Lo bisa sangat cewek dan anti. cowok bersahabat itu gua nggak. Atau dan jarang juga cewek-cewek nggak tahu diri itu Aha. nganggep kalau sahabat cowoknya punya pacar, terus dia nggak bisa main nih sama lu karena mungkin takut ceweknya marah atau gimana ya, ikutan marah, Iya sih, ikutan nggak benar. terima. Kenapa lu nggak terima? Lu siapa? Gitu, lu siapa gitu? Ini lu Tapi banyak yang nggak iya mikir sih, kan, bener. banyak perempuan-perempuan yang nggak mikir itu. Tapi lu tanggapan lo gimana sama cowok yang misal punya sahabat cewek nih, terus kayak aku nganterin si A dulu ya soalnya dia nggak ada yang nganterin nih. Terus Cowoknya juga stres, gue rasa. kenapa? Ceweknya stres, cowoknya Cowoknya stres. Nah, stres. cocok kita berdua lu pacaran aja. Udah Bener. si ceweknya udah tahu kalau lu itu ya punya pacar. Kalau lu masih bisa minta anterin dia gitu. Tapi lu kalau di situasi kayak gitu lu bakal ngapain? Misalnya lu nih cowok, Gue punya cowok. cowok lu kerja, Ya. ada temen ceweknya lah di situ. Iya. Aku nganterin si cewek A dulu ya, kasihan dia udah malam, gak ada yang nganterin. Kayak gitu lu. Ceweknya tuh cowoknya yang minta, ceweknya minta. Ceweknya yang minta. Ya gue suruh sih, mending itu cewek nelpon gue pesenin Gojek. Apa? Jangan ada-ada Jangan deh, ada-ada. apalagi kalau udah jam 9 malam ke atas, nggak mungkin lu nggak pegangan ya. Iya, nggak mungkin lu nggak pegang-pegang pinggang cowok gua ya. Kayak, makanya aduh, nggak gua nggak Tapi percaya. kalau cowok lu yang minta, Itu kurang ajar. ya Nah, itu brengsek. berarti dua-duanya orang gila, udah berangkat sono lu. Kalau dua-duanya orang gila berangkat nggak apa-apa. Anjir. Tapi kalau masih punya otak, tahu diri, Tahu tahu diri. diri, ya. Tapi banyak kan yang Banyak. kayak gitu. Banyak, Dila, kesel banget. Kayak teman-teman gue pun kayak kalau curhat sama gue, kasusnya pasti nggak jauh-jauh dari itu. Nggak jauh-jauh dari kayak ada cewek minta pulang searah. Gue kesel banget sama alasan pulang searah ya. Jangan kurang ajar lu, jangan searah. Iya sih. Tapi kalau pulang searah, jangan kan pulang searah, Jangan pulang beda arah aja. Beda arah aja. Jangan lu rumah lu di Depok, ceweknya di Bekasi, lu alasan nyuci motor ke Bekasi. Jangan. Itu mah bukan lu emang pengen bantuin, emang lu pengen bareng aja. Makanya jangan. Itu jangan. sih gila banget. Ya, gue nggak suka, makanya nggak bisa. Gue nggak bisa cewek cowok sahabatan, gue nggak bisa. Tapi temen lo ada yang kayak gitu nggak? Yang sahabatan, ceweknya tuh bukan sahabat satu, tapi kayak circle gitu loh. Oh. Jadi kayak iya cowoknya masih punya circle yang ada ceweknya, ya itu sih nggak apa-apa ya, asal nggak main berdua. Oh, asik. Tapi lo pernah ngerasain patah hati nggak sih waktu lo ngerasain cinta monyet? Enggak, karena gue bareng-bareng yang tadi gue jelasin itu. Lo percintaannya bareng-bareng, menikmati bareng-bareng. Jadi pas orangnya hilang, ya udah kita ganti lagi, ya gitu. Kalau gue tuh pernah guys ngerasain. Yaitu gue tuh kayak ngerasa anjir, emang kenapa sih gue waktu itu kan kayak kenapa sih gue yang harus merasakan ini gitu ya? Kenapa sih lo tiba-tiba udah gak sayang lagi sama gue? Padahal kan kayak lu mikir kayak gitu? Gue kayak gitu. Astaga, SD mikir kayak gitu. Gue ngerasa kayak gue sedih. Tapi waktu itu udah gue lupa. Soalnya gue masih banyak yang lain. Iya kan, karena kita juga masih ketemu lingkungan baru terus kan. Terus kayak yang kecil. Tapi lo ngerasain kayak yang lu ngeliat dia doang tuh lu seneng. Iya, kan? kayak kalau misalnya papasan nih di jalan atau kayak nih jantung deg-degan kayak seneng gitu. Gue pernah ngerasain. Jadi waktu itu kan gue kayak dulu waktu zaman ini sama temen rumah gue. Zaman 17-an gitu. Yeah. Kita tuh kayak ada ngumpul bareng lah. Terus gue tuh lagi ketawa sama teman-teman gue ceritanya. Dan dia tuh notice gue, ih ketawa, kayak gue senang mampus. Bawaannya pengen gila, kayak yang kayak gitu. Jadi notice lo gitu. Iya, gue kayak anjing, gue sedih banget. Kenapa lo suka ya sama ketawa gue gitu ya? Iya, dia liat gue lagi. Dia ngeliat gue, lo suka ya sama ketawa gue. Padahal kayak mikirnya gitu ya? Iya, padahal kan kayak yang normal ya, ngeliat orang ketawa, Iya, ketawa gitu. Tapi waktu itu nggak normal kalau buat lo. Itu nggak normal. Itu spesial kalau buat lo waktu itu ya. Itu spesial, itu gue love banget. Gitu. Tapi lo kalau misalnya pacaran nih, lo tipikal orang yang
suka pacaran lama atau bentar doang? Lama, gue nggak bisa ganti-ganti, susah. Jadi gue itu tipe orang yang mikir terlalu kayak, "Yah kalau putus berarti nggak bisa berhubungan Hubungan lagi sama lagi. dia dong sampai selamanya." Gue tuh mikirnya emang terlalu jauh. Jadi kayak kalau buat putus tuh dipikirin lagi kayak gitu. Gak bisa Kalau gue. ternyata lu yang diputusin secara tiba-tiba. Ya udah ya guys, namanya juga hidup ya. Mau Tapi lu ngerasain yang kayak gitu kan? pernah ngerasain Mau yang nggak kayak mau gitu, lu pernah mau jadinya nggak mau cepet iya jadi kayak jadi putus. gue yang diputusin mulu ya brengsek Brengsek. gara-gara gue mikir kayak gitu. Jadi Anjing. kayak kalau orangnya nggak pergi duluan ya gue nggak pergi. Oh, jadi lu lebih baik Iya, ditinggalkan ditinggalkan. daripada meninggalkan. Karena gue takut nih kalau gue ninggalin orang ntar papasan di Sambil jalan kayak kayak gimana gitu, ih lu jahat banget kayak banget. gitu. Oh, jadi lu kayak ngerasa kayak gue jahat nih. Iya gue jahat, gue kenapa ya kayak gitu, pantas cowok pada brengsek ya sama gue ya. Ini lu berhak pertanyakan sama mereka. Kan lu Iya. sering banget Oh ditinggalin. iya, ya itu karena nggak bisa Iya. ninggalin jadinya ditinggalin. Gitu, kasihan guys temen Kasian, gue kan nangis berbulan-bulan gara-gara ditinggalin. Lu pernah ngerasain udah gitu nangisnya di kamar orang? Gimana? Gua Ya kasihan karena gue banget. maksud gue kayak dia jahat ke gue aja gue masih mikirin loh buat nggak ninggalin dia karena mungkin waktu itu kenapa gue masih mempertanyakan tapi udah lu yang jahat lu yang ninggalin kan kurang ajar, salah gue di mana? Salahku di mana? Kayak Gue sebenarnya tuh tipikal orang yang pengennya tuh lama. Cuma Lama. orang sekitar gue tuh pengennya cepet putus Iya kan? dan gue adalah Iya kan? tipikal orang yang bakal ngerasain, oh ini orang bakal ninggalin gue nih bentar lagi. Gitu. Gue tuh punya feeling kayak gitu. Jadi kalau misalkan gue lagi deket sama orang terus gue ngerasa kayak yang kayak dia mau ninggalin gue deh. Biasanya tuh ada pertanda-pertandanya. Dan Tanda-pertandanya. gue udah mulai sedih di saat itu. Oh berarti kayak pasti kayak chatnya mulai cuek, Iya, kayak mulai nggak jarang iya. ngabarin, tuh kayak ya udah nih bentar lagi pergi Pergi nih orang nih gitu. Gitu. Gue jadi kayak yang oh makanya Lu prepare. iya gue udah memprepare diri gue untuk memastikan diri gue kalau senior udah pergi udah biasa aja. Jadi gue udah bersedih berlarut-larut, abis itu pas dia udah cabut gue tuh kayak udahlah gue juga udah tahu dulu bakalan pergi kayak gitu. Nah menurut lo nih cinta monyet menurut lo bakal berpengaruh gak sih buat lo di masa depan? Dengan pengalaman-pengalaman lo yang lo mencegat cowok-cowok, menurut lo gimana? Lebih ke tahu malu sih jadinya sekarang. Benar. Tapi kalau gue pikir-pikir dulu, gak punya malu anjir ya. Emang Nyegat cowok di masjid. Dan itu tuh baik bapak sampai ada kayak yang suka imam di masjid itu kan ngomong ke mamah gue kalau katanya gue ke musola tuh buat nyari-nyari cowok doang kayak gitu. Iya. Terus gue dibilang ganjen, centil. Jadi kayak jadi sekarang dampak positifnya gue jadi lebih tahu malu sih. Tapi nyokap lo marahin lo nggak? Enggak, dia nggak pernah marah dia sih. santai aja Santai aja kayak kayak ya udahlah nih anak kecil gitu. Gitu kan. Kalau gue ngerasa sebenarnya penting nggak penting. Penting nggak penting ya Tergantung menurut lo ya. lo inget atau enggak pengalamannya. Kalau gue kan ngerasain sakit hatinya Sakit ya. hatinya. Jadi gue di situ belajar lah kayak oh gini tuh rasanya kayak lo ditinggal sama orang yang lo sayang kayak gitu. Gue gak tau ya kenapa gue bisa mikir gitu waktu SD. Gue juga gak kepikiran. Tapi gitu. Mungkin itu juga caranya kayak yang oh ternyata kalau lo udah selesai sama satu orang ini lo bakal bisa ke yang lain lo. Gitu. Jadi buat kalian yang belum bisa move on sekarang juga. Saran gue. Move on. Lo lihat deh keluar. Nah, kan kalau udah keluar tuh tiba-tiba kayak ternyata orang banyak ya. Gitu. Kayak gitu. Ternyata yang ganteng yang oke tuh banyak. Yang penting mau coba lagi, jangan kayak stuck nangis aja di kamar kayak setan di pojok kamar lu juga kayak ya elah nih orang nangisin apa lagi sih kayak gitu. Cowok lu aja udah kenalan sama sejuta cewek, tahu nggak? Ya udah kenalan sama sejuta cewek terus lu masih nangisin dia, rugi. Lu jangan menutup kesempatan laki-laki buat deketin lu, guys. Bener, banyak yang oke. Kalau lu berlarut, udah lu bakal situ doang. Nah, bakal nyengir aja lu terus setiap hari di kamar tuh. Nyengir dengan ngeliat dengan TikTok. Iya, nyengir dengan SG dia yang udah jalan sama beberapa cewek, nyengir dengan dia yang udah makin kan. Nah, lu masih nyengir di kamar, cabut. Dandan yang cantik, pakai baju yang bagus, berangkat sana. Lu kenalan deh. Berangkat sana, kenalan sana. Tapi gimana nih menurut lo, Cak, di
pembahasan kita Weh, anjing. santai, santai. Gue kaget kok. Tapi menurut lu gimana, Ca, di perbincangan cinta monyet kali ini? Apa Seru sih kesan sih. lu? Kesan gue kayak ya nggak ada salahnya orang mau coba-coba cinta monyet ya, karena itu nggak direncanain, datang sendiri kan. Benar kayak gitu. Kalau lu Dil? Kalau menurut gue cinta monyet tuh hal yang harus kalian cobain. So kalau misalnya kalian ngerasain cinta monyet, kalian boleh ceritain. Mungkin kita bisa baca-baca juga Kita ya, bisa Ca. baca-baca, kita bisa kayak ternyata sama nih siapa yang pernah jegat cowok di masjid, komen ya. So, sekian dulu dari podcast duel kali ini. Gue Dila. Gue Ica. So, stay humble, Stay mumble and and stay Oke, bye-bye.